Tapi kalau ngomongin soal gizi, ini emang udah paling benar terkait dengan program makan bergizi gratis hari ini yang resmi diluncurkan atau dimulai, kita akan berbincang bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dokter Tan Shotyen yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi Dokter Tan, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat dokter, dok ini langsung saja. Hari ini program makan bergizi gratis dimulai. Kalau dari dokter sendiri sebagai ahli gizi masyarakat, gimana melihatnya program ini? Ya, saya hanya ingin mengingatkan janji pemerintah bahwa pada aslinya, pada awalnya, program ini kan sebetulnya ditujukan untuk anak-anak juga di daerah 3T, terdepan, terluar, dan terbelakang. Saya pengen lihat liputan 6 juga bisa meliput anak-anak kita di Kepulauan Riau, misalnya di Kepulauan Anambas, Kepulauan Aru, dan juga bagaimana program makan bergizi gratis di Wamena. Ya, jadi semoga ini betul-betul merata, bukan cuma di daerah yang bisa didatangi oleh para petinggi pejabat. Kembali pada Anda. Baik dok, tapi apakah itu terkait dengan pemerataan ya? Nanti kita akan pantau bersama juga ya dok, apakah memang sudah menyeluruh dari program makan bergizi gratis ini. Tapi kalau menurut dokter sendiri sebagai seorang ahli gizi, apakah pembagian makanan ini, makanan bergizi ini sudah cukup untuk memenuhi gizi anak atau gizi masyarakat? Kita melihatnya nggak cuma hari ini saja ya, karena hari ini Hmm. masih penuh dengan seremonial. Kita hanya ingin memikirkan bahwa sebetulnya kalau makan bergizi gratis itu menjadi contoh isi piring yang benar bagi anak-anak kita, tentu itu adalah suatu hal yang perlu didukung. Contoh isi piring, ya yang sebetulnya sangat sederhana. Kalau Anda bisa melihat dari konsep isi piringku, di sini kelihatan bahwa kita punya ada sayur, ada buah, lalu kemudian makanan pokok dengan lauk. Lauk dalam hal ini kita lebih fokuskan kepada protein hewani. Jadi nggak usah sampai mewah, lauknya beraneka ragam. Prinsipnya adalah dimakan atau enggak. Ya, nah tentu saja makan nggak cuma sehari sekali. Kita mau lihat juga anak ini tadi pagi sarapannya apa. Jangan sampai nanti mereka kayak tadi saya nggak tahu ya, Bismillah salah, saya salah ya. Tadi pagi anak-anak mengatakan, mak hari ini udah makan bergizi gratis, jadi saya nggak usah sarapan. Nah, atau sarapannya tadi pagi cuma minum teh gitu ya. Atau ya bener-bener nggak sarapan karena mereka nganggap bahwa nggak apa-apa kan di sekolah dapat makanan. Nah bayangkan kalau anak yang mestinya makan 3 kali sehari dengan makanan yang contohnya seperti yang mereka dapatkan di sekolah, tapi dia skip sarapan atau nanti balik lagi pulang rumah makan malamnya cuma mie instan. Tentu ini sama sekali tidak mendukung apapun gitu. Kembali pada Anda. Jadi artinya memang harus, didukung dengan tidak hanya makan bergizi gratis yang hanya satu kali ini, tapi makan paginya juga penting, makan malamnya juga penting, begitu ya Dok? Tidak hanya satu kali saja. Tapi kalau kita ngomongin soal menu, seperti yang tadi Dokter Tan sampaikan, tunjukkan tadi ada isi piringku gitu ya, ada proteinnya, juga ada karbonya, ada sayurannya. Nah kan tadi kita juga sempat ngintip Dok, ada beberapa menu, dari makan bergizi gratis ini, kalau hari ini sih tadi saya lihat menunya ada nasi, ada tempe, tahu, ada seperti ayam crispy dan sayurnya buncis gitu. Nah, ada buah juga, tapi nggak ada susu kotak hari ini. Tapi dari uji coba sebelumnya tuh biasanya ada susu kotak, ada buah jeruk satu, ada proteinnya, ada nasinya. Tapi tadi pagi juga di berita nih Dok, menunya ada juga yang chicken teriyaki atau ayam kecap gitu. Nah, itu gimana menurut Dokter Tan? Iya, jadi gini loh ya, prinsipnya dari program makan bergizi gratis ini, kalau saya lihat, kalau dijalankan dengan baik dan benar, ini bukan cuma sekedar imbasnya memperbaiki gizi anak ya, atau gizi ibu hamil, tetapi juga bisa menjadi sarana mengembalikan Indonesia menghargai pangan lokal, bukan cuma bahannya, tapi menunya. Yang menarik adalah daripada chicken teriyaki, kenapa nggak dibikin ayam woku, ayam bakar bumbu rujak, kenapa nggak dibikin ayam kalasan? Itu lebih Indonesia, lebih body friendly juga karena tidak menggunakan bahan-bahan imbuhan pangan yang berisiko. Kita kenal bahwa di Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, aneka perkecapan, bumbu masak, penyedap itu adalah bahan makan berisiko loh. Karena apa? Sekali lagi di dalamnya banyak sekali hal-hal yang sebetulnya badan kita tidak dibutuhkan, tapi hanya untuk sekedar reka rasa. Sebaliknya makanan-makanan tradisional kita itu enak banget tanpa harus ada imbuhan-imbuhan botolan pabrikan, ibaratnya seperti itu. Kayak misalnya ayam rendang atau ayam gulai. Orang Minang itu paling anti menggunakan gula, apalagi mereka menggunakan racikan bumbu masak buatan gitu loh ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sebetulnya bisa mengembalikan masyarakat kita kembali mencintai, menghargai dan mempunyai martabat makanan asli daerahnya masing-masing.
Ya, jadi sekali lagi ini adalah program yang bukan cuma berjalan 2 minggu atau 2 tahun, tapi bisa jadi selamanya kalau memang ini menjadi dukungan yang hal yang baik. Jadi pesan saya cuma satu sih sebagai konklusi bahwa tolong jangan sampai makanan-makanan yang sebetulnya bisa kita ambil dari bahan pangan lokal akhirnya menimbulkan celah celah agenda bagi orang-orang yang katanya ingin mendukung, katanya ingin berkontribusi, ujung-ujungnya adalah memberikan produk-produk ultra proses. Ya, jadi seperti kayak chicken teriyaki, chicken karage, jangan dibilang ayam goreng tepung lah, chicken karage gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya banyak sekali frozen foodnya. Saya tidak tahu, izinkan saya salah, tetapi alangkah baiknya supaya preferensi makan anak juga bisa diperbaiki. Kembali pada Anda. Oke, berarti tantangannya juga adalah pada menunya yang harus konsisten, harus memenuhi gizi anak begitu ya, Dok? Tadi harus menggunakan mungkin bahan-bahan yang real food gitu ya, yang atau menggunakan rempah-rempah asli Indonesia. Ini catatan juga yang baik mungkin untuk siapa yang menyaksikan ini gitu ya, Dokter. Tapi Dok, kalau dari program makan bergizi gratis ini sendiri, Dokter Tan sendiri melihatnya seberapa besar sih, Dok, kemudian ini dampaknya dalam mengurangi masalah gizi buruk atau stunting di Indonesia? Iya, sebetulnya begini ya, kita tidak bisa hanya secara mentah-mentah mencontoh negara-negara yang memberlakukan makan gratis di sekolah ya, seperti di Brazil, seperti di Jepang yang sering kali disebut ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah penyedia makan ini ya, dalam arti vendornya itu konsisten nggak dengan HACCP? Apa itu HACCP? Itu adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi artinya kita juga harus memperhatikan bahwa ada syarat-syarat keamanan dan ke apa ya keamanan dan food safety and food security ya, keamanan dan apa makanan ya, ke apa ya ya kebersihan pangan, bukan cuma sekedar ketika makanan ini dikemas, tetapi juga mulai dari pemilihan bahan makanan, bagaimana makanan diolah sampai dengan makanan ini tiba di meja makan anak gitu loh ya. Jadi sekali lagi ini adalah program yang sangat panjang yang kita juga mengharapkan jangan sampai nanti menuai hal-hal yang tidak diinginkan dan akhirnya menimbulkan kritik. Tolong bedakan pemerintah atau yang disebut dengan kritik dengan umpan balik. Umpan balik tidak boleh disebut sebagai kritik. Baik. Kembali pada Anda. Tapi kalau dari Dokter Tan sendiri kan tadi sudah memberikan kita rekomendasi begitu ya, menu yang baik mungkin untuk anak, untuk ibu hamil juga. Tapi Dok, kalau kita ngomongin soal program seperti ini kan program yang besar begitu ya. Apakah memang program seperti ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, Dok? Tentu bisa. Saya positif dalam hal ini, saya mengatakan tentu bisa. Selama program ini bukan cuma sekedar dianggap sebagai program karitatif. Ingat, program karitatif. Yang hanya seperti kayak Sinterklas kesiangan yang memberikan makan gratis dan rakyat cuma tahunya nada. Tetapi program ini bisa disisipi materi edukasi. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa sebetulnya kalau kalian mau untuk mempertahankan hidup sehat, ini loh contohnya makanannya tuh kayak begini, cara ngolahnya begini, gitu loh. Dan kelengkapannya seperti ini. Dan yang lebih penting lagi tentu saja adalah untuk jangka panjangnya, bukan cuma sekedar memberikan makan, bukan cuma memberikan ikan, tapi masyarakat perlu diberikan kail, supaya dia bisa mencari makan sendiri. Karena jujur ngomong kalau ini cuma dibebankan kepada APBN, apalagi kalau dari hutang, ini akan mempunyai suatu beban negara yang sangat berat. Kita mengharapkan bahwa ini hanya kick point-nya saja, hanya starternya, sehingga in the long run, dalam jangka waktu panjang, masyarakat bisa mengatakan bahwa kami berdikari, kami bangga sebagai orang Indonesia, dan kami tidak butuh bantuan lagi. Karena sebetulnya pangan lokal itu murah banget. Yang menjadi mahal karena kalau kita lihat contoh di daerah pesisir Indonesia Timur ya, kita punya banyak ikan tuna, kita punya banyak ikan cakalang, banyak lagi ikan-ikan eksotik yang dihargai di negeri orang. Itu semua oleh para nelayan dijual, Mbak. Betapa sedihnya karena kita cuma dapat remah-remahnya aja gitu ya. Bahkan ditakut-takutin, jangan makan tuna, katanya ada merkuri. Setelah saya baca ternyata beritanya dari lautan Atlantik. Halo, itu nggak ada di Indonesia gitu loh ya. Jadi masyarakat kita tuh literasinya dan edukasinya tuh masih sangat kurang dalam hal ini. Jadi mereka itu cenderung untuk mengatakan kami butuhnya uang bukan makan sehat. Jadi sebetulnya program makan bergizi gratis ini bisa merupakan suatu edukasi yang bagus buat masyarakat bahwa jangan takut makan dari bahan lokal Anda sendiri karena itulah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan. Kembali pada Anda. Kemudian Dokter Tan, apa sih indikator keberhasilan yang perlu diperhatikan dari program ini sendiri, Dok? Itu pertanyaan yang bagus mestinya yang Anda tanyakan kepada yang punya program. Jadi Hmm. sebetulnya program ini kan katanya terukur dan terpantau.
Ya, jadi Mhm. terukur dan terpantaunya itu cara ngukurnya bagaimana? Before and after-nya seperti apa? Apakah anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis ini sebelumnya kalau secara ilmu gizi ya, itu diukur antropometrinya. Misalnya berat badannya, lingkar lengannya, lalu kemudian indeks massa tubuhnya. Nah, setelah program ini berjalan misalkan 3 bulan ya, 3 bulan dianggap itu adalah cara untuk membentuk suatu perilaku manusia. Setelah 3 bulan diukur lagi nggak? Misalnya anak yang tadinya status gizinya kurang, lalu menjadi normal. Lalu kemudian anak-anak yang lingkar lengan atasnya kurang dari 23 cm, lalu bisa bertambah gitu ya. Atau sebaliknya, anak-anak yang tadinya obes, nah ini penting ya, karena Indonesia tuh antara obesity dengan kekurangan gizi itu sangat imbang ya. Jadi menarik. Jadi jangan sampai anak-anak yang kekurangan gizi lalu berubah menjadi statusnya obesitas. Atau yang tadinya obesitas kita bisa turunkan menjadi bergizi normal. Ya, jadi status gizinya normal. Jadi tentu saja kalau kita mau mempertanyakan impact-nya seperti apa, mestinya sih para penyelenggara program itu sudah mempunyai parameter-parameter yang bisa diukur. Kembali pada Anda. Oke, Dokter Tan, mungkin terakhir sebelum Dokter Tan ini mau praktek ya pagi ini. Betul. Kita iya, jadi kita mau nanya nih terakhir Dokter, mungkin ada saran dari Dokter Tan, agar program ini berjalan maksimal dan sesuai dengan targetnya Dok, silakan disampaikan. Iya, kita semua sayang sama pemerintah ya. Kita tuh semua cinta kepada rakyat juga. Jadi coba kalau seandainya anak-anak Anda juga mendapatkan makan bergizi gratis. Jangan bicara tentang kritik ya, tetapi coba bicara sebagai umpan balik. Kalau misalnya Anda tidak srek misalnya, kok lucu sih? Saya kok anak saya pulang dikasih gorengan melulu. Hari Senin ayam goreng, hari Selasa dikasih ikan goreng, Rebo tempe tahunya digoreng lagi. Ini gimana caranya anak saya yang biasanya makan pepes dengan soto, tiba-tiba sekarang jadi pecandu gorengan nih gara-gara makan bergizi gratis. Jadi namanya kan nggak bergizi lagi karena gorengan dulu isinya. Nah, kalau memang kayak begitu kondisinya, tentu itu harus disampaikan kepada pengelola. Dan dalam hal ini saya juga ingin menghimbau kepada Badan Pangan Nasional atau siapapun yang mengelola program makan bergizi gratis ini untuk legowo bisa menerima kontrol sosial. Karena sekali lagi saya mengatakan kita cinta Indonesia, kita cinta rakyat Indonesia, dan kita sangat hormati pemerintah kita yang selalu berupaya untuk kelestarian dan apa ya keberlangsungan gizi sehat di Indonesia. Baik, Terima kasih dan selamat pagi. terima kasih banyak Dokter Tan Shotyen sudah bergabung bersama kami di Liputanam. Terima kasih untuk informasi dan edukasinya ya Dok. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, tidak hanya untuk pemerintah, tapi untuk kita juga nih, Ya, masyarakat atau kita seorang ibu atau untuk pola makan kita, anak kita dan keluarga. Terima kasih sekali lagi Dok, sehat selalu, selamat pagi. selamat pagi.